Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Allah kita karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pada hari Minggu ini, walaupun ibadah dilaksanakan di tempat masing-masing. Kita percaya 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Marilah kita merenung sejenak untuk memasuki ibadah pada hari Minggu ini. Saudara-saudara, untuk memulai ibadah kita, saya mengajak kita untuk berdiri menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin, hadirlah bersama kami ya Tuhan. Silakan duduk kembali. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini diberikan kesempatan bagi kami sekalian untuk datang menyembah Engkau serta memuji nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan itu. Dan sebelum lebih jauh kami datang menyembah Engkau dan juga belajarkan kebenaran firman nantinya. Biarlah Tuhan Engkau boleh tengok hati kami lepas pribadi. Sebab kami sadar ada banyak salah dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu dan sesama kami. Kami sungguh menyesali dosa kami Tuhan. Sebab itu biarlah dijamah setiap hati kami. Sehingga semakin besar keinginan kami untuk selalu hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Pemurah dan Pengampun. Kami menyerahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Saya mengajak saudara untuk berdiri. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Silakan duduk kembali. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas kehidupan dan nafas kesehatan yang masih kami boleh alami saat ini. Sebelum kami membaca firman-Mu ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan pengampunan dosa bagi kami, sehingga kami dapat memahami arti firman-Mu yang hidup dan yang menguatkan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita masing-masing dari Yosua 3 ayat 7-17, Yosua 3 ayat 7-17, di bawah perekop menyeberangi sungai Yordan, ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para imam pengangkut tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu.
Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Ayat 17, tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku, dan membuatku sadar bila aku tak benar. Saya mengajak kita untuk merendahkan diri dalam doa. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, firman diperbentangkan di hadapan kami, dan hamba siap untuk menyampaikan, sekalian umat boleh mendengarkan. Biarlah Tuhan Engkau sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman ini nantinya akan menjadi berkat sukacita dalam kehidupan kami yang mendengarkannya, dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari tiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12, dan saya akan bacakan pada ayat yang ke-11, dan nantinya saya akan bandingkan nas ini dengan terjemahan FAYH, yang mana pada ayat 11 berbunyi demikian: Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, sedangkan dalam terjemahan FAYH, semakin kalian merendahkan diri melayani orang lain, semakin besarlah kalian, supaya menjadi yang terbesar hendaklah kalian menjadi pelayan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang terbersit dalam pikiran Anda tentang menjadi yang terbesar atau menjadi orang besar? Apakah ketika kita dikatakan sebagai bos? Apakah ketika Anda dikatakan atau menjadi seorang pemimpin, seorang kepala, bupati, anggota dewan, wali kota, gubernur atau wakil gubernur, atau menjadi pejabat-pejabat yang lainnya? Bagi sebagian besar orang memang mereka-mereka inilah atau orang-orang seperti inilah yang akan menjadi tolak ukur menjadi yang terbesar di dunia ini maupun dalam kalangan kehidupan kita masing-masing. Saudara, hari-hari ini ada banyak kita mendengar, melihat, dan membaca di berbagai media massa maupun media elektronik. Ada banyak orang yang ingin menjadi yang terbesar di antara orang lain. Menjadi yang terbesar di antara orang lain. Dunia mendefinisikan kebesaran itu dalam hal kekuasaan, saudara. Ketika mempunyai kuasa atau ketika menjadi penguasa, maka dia mengatakan dia yang menjadi terbesar. Atau ketika dia memiliki banyak hal, dia memiliki banyak harta, banyak investasi dan sebagainya, maka orang pun akan mengatakan, wah, Bapak itu adalah orang yang besar, karena dia memiliki segala-galanya. Atau juga prestise dan posisi atau jabatan yang ada dalam diri kita, sehingga orang mengatakan dia punya posisi jabatan itu, dia adalah orang besar, orang berpengaruh, orang yang harus dihormati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jujur, kita semua tentunya ingin menjadi yang terhebat. Kita tentunya ingin menjadi yang terbesar dalam hidup ini, bukan? Kita semua ingin menjadi orang sukses. Kita ingin menjadi orang yang berhasil, saudara. Menurut saudara, apakah keinginan untuk menjadi yang terbesar atau nomor satu itu salah? Sekali lagi saya mau katakan, apakah keinginan untuk menjadi yang terbesar atau menjadi yang nomor satu itu salah atau tidak dibenarkan? Tuhan tidak pernah melarang manusia, Tuhan tidak pernah melarang saudara dan saya untuk memperoleh kebesaran di dalam hidup ini. Jikalau kita melihat dari sudut pandang Yesus, persepsi Yesus atau perspektif daripada Yesus di dalam nas ini, ternyata Yesus justru menginginkan, dan tidak hanya menginginkan, tetapi dia mendorong para muridnya, umat-umat percaya, agar menjadi yang terbesar dan nomor satu, saudara. Dan dia memberi dorongan kepada kita dengan cara yang berbeda untuk menjadi besar, yaitu dengan cara melayani, saudara. Oke, sekarang bagaimana cara kita menjadi terbesar di mata Tuhan dan juga di mata manusia? Pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika engkau ingin menjadi yang terbesar nomor satu di hadapan Tuhan dan sesama, yang pertama, selalu berpikir tentang pekerjaan kita dan bukan pekerjaan orang lain. Saudara, kita semua diberikan tugas, bukan? Kita semua diberikan tugas dan tanggung jawab yang berbeda.
Di dalam tugas dan tanggung jawab yang berbeda tersebut, kita semua memiliki keunikan-keunikan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan menurut saya, keunikan atau potensi yang ada di dalam kita ini adalah merupakan anugerah yang sangat besar yang dipercayakan, diberikan oleh Allah kepada kita, yang mungkin saja tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara, atau juga sebaliknya. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, sebenarnya tidak ada tempat dalam hidup ini ketika kita ingin menjadi terbesar, tidak ada tempat bagi keiri hatian di antara umat dan sesama. Kita melihat hari-hari ini ada banyak orang yang memendam atau merasa iri hati dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan pekerjaan orang lain, dengan rumput hijau orang lain, dengan perkembangan orang lain, dengan sesuatu yang lebih wow dalam kehidupan orang lain. Kita iri, saudara-saudara. Dan kemudian kita mengata-ngatai pekerjaan-pekerjaan mereka. Halo Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Ketika kita ingin menjadi yang terbesar, kita harus fokus hanya pada pekerjaan kita. Nah, kita harus fokus kepada pekerjaan kita. Artinya, tidak perlu engkau membanding-bandingkan. Tidak perlu engkau mengkritik dan menjatuhkan orang lain. Atau bersaing dengan orang lain. Tetapi, fokuslah untuk melakukan pekerjaan yang telah engkau dipercayakan oleh Tuhan untuk dikerjakan dan dilakukan. Saudara-saudara, contoh dalam Alkitab kita lihat, Marta dia mengeluh kepada Yesus karena Maria tidak membantu Marta untuk menyediakan makanan kepada para tamu. Maka saat itu Marta kehilangan hati hambanya, hati pelayan yang setia dalam dirinya. Pelayan atau umat yang sejati adalah pribadi yang tidak mengeluh, tidak membenci mereka yang tidak melayani, tidak membenci mereka, saudara-saudara, yang ada di sekitar kita. Tetapi seorang yang terbesar di hadapan Allah adalah dia melakukan pekerjaannya dengan tulus, dia melakukan pekerjaannya dengan hati, sehingga dengan hati dan ketulusannya akan menjadi sebuah teladan bagi kehidupan orang lain. Ia akan menjadi teladan yang dilihat, disaksikan, dan dia akan memberikan pengaruh kepada orang lain, supaya orang lain pun melakukan apa yang baik di hadapan manusia, dan terlebih di hadapan Allah. Saudara-saudara, yang kedua, untuk menjadi yang terbesar adalah kita harus mengerjakan tugas kita dengan penuh dedikasi, saudara. Saudara-saudara, masing-masing kita sudah mempunyai tugas, bukan? Kita punya pekerjaan atau sesuatu yang telah dipercayakan bagi kita dan menjadi tanggung jawab bagi kita. Misalnya, Anda dipercayakan sebagai pemimpin di lembaga, dipercayakan sebagai pemimpin di dinas maupun instansi, di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan tempat tinggal Anda. Sesuatu yang telah Tuhan percayakan, telah Tuhan taruh dalam kehidupanmu, merupakan sesuatu yang sangat berharga, saudara, untuk dijaga, untuk dikerjakan dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh syukur. Entah itu tugas dan tanggung jawab yang kecil maupun yang besar. Bagi seorang yang memiliki roh pelayan, karakter pelayan dalam dirinya, saya mau katakan, saudara, kecil atau besar, semua penting baginya. Itu harus ia kerjakan dalam hidupnya. Namun yang kita tahu hari ini adalah tidak sedikit orang yang hanya suka melakukan pekerjaan yang terlihat besar demi mendapatkan sebuah pengakuan diri. Misalnya job yang besar, tugas yang besar, proyek yang besar, event atau acara yang besar, dan yang lain-lainnya, saudara. Yang besar, semua yang besar. Ingat, tugas kecil seringkali menunjukkan kebesaran hati seseorang. Hati seorang pelayan yang besar di mata Tuhan adalah seringkali dinyatakan dalam tindakan kecil
yang orang lain tidak berpikir untuk mengerjakannya. Sesuatu yang kecil yang orang lain tidak berpikir untuk mengerjakannya. Saya mau katakan itu adalah sesuatu yang besar. Seperti yang pernah dilakukan oleh Paulus, saudara. Ketika suatu hari ia mengalami musibah, kapal mereka karam dan mereka berhasil menyelamatkan dirinya ke tepi. Suatu hari, saudara, Paulus mengumpulkan ranting-ranting kecil untuk membuat api unggun setelah kapal mereka karam. Nah, sebenarnya dia juga sama lelah, dia juga capek, dia juga kedinginan. Sama seperti orang-orang yang ada saat itu yang selamat. Tetapi ia melakukan apa yang dibutuhkan oleh orang yang ada di sekitarnya. Ia ingin mengumpulkan ranting-ranting kecil untuk memberikan kehangatan lewat ranting atau lewat api unggun yang akan dinyalakannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, tidak ada tugas yang tidak pantas untuk dikerjakan ketika kita memiliki hati pelayan dalam diri kita. Karakter pelayan yang melayani dalam diri kita. Pelayanan yang terkecil juga diperhatikan oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah. Yesus pernah berkata dalam Matius 10 ayat 42, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Yang ketiga, saudara, hiduplah dalam kerendah hatian. Saudara, seorang yang memiliki roh dan berhati pelayan, ia tidak membiarkan kemasyuran mengalihkannya dari pelayanan atau pekerjaannya. Ia tidak berkecil hati bila pelayanannya tidak dianggap oleh orang lain. Misalnya dicuekin oleh orang lain, saudara. Orang lain tidak mau ambil pusing dengan apa yang ia lakukan misalnya. Saudara, yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, seorang yang memiliki roh berhati pelayan, ia tidak akan mudah merajuk. Ia tidak mudah marah ketika tidak dihargai oleh orang lain. Ia tidak sombong misalnya ketika ia meraih prestasi di dalam hidupnya. Karena apa? Karena ia tahu bahwa tugasnya adalah memberikan yang terbaik bagi orang lain. Tugas kita adalah memberikan yang terbaik bagi orang lain. Berikan yang terbaik, engkau suami kepada istrimu. Berikan yang terbaik, hai istri, kepada suamimu. Berikan yang terbaik, hai orang tua, kepada anak-anakmu. Berikan yang terbaik, hai anak-anak, kepada orang tuamu. Berikan yang terbaik di mana ketika engkau bekerja, di tempat engkau bekerja, berikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Mungkin hari ini Anda bekerja dan melayani di tempat yang kecil, tempat yang tidak penting, tempat yang tidak strategis, dan Anda merasa tidak dihargai, kurang dikenal, kurang dihormati di tempat itu. Namun firman Tuhan mau katakan kepada saudara, tetaplah lakukan dan kerjakan apa yang menjadi tugas Anda. Sebab Allah menempatkan saudara di tempat di mana Anda berada sekarang ini, karena Ia memiliki tujuan atas kehidupan saudara dan orang-orang yang ada di tempat itu. Saudaraku, apa pesan nas ini buat kita sekalian? Saudara, tidak lama lagi, pada bulan Desember 2020, kita akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Mereka mencalonkan diri mereka untuk menjadi orang-orang yang besar nantinya di bumi Kalimantan Tengah ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memilih yang terbaik, pemimpin yang terbaik. Dan kesempatan itu adalah hak kita. Kita punya hak untuk memilih di tangan kita masing-masing lepas pribadi. Bukan di tangan lembaga, bukan di tangan instansi. Semua di tangan Anda.
Namun paling tidak lewat firman ini akan menjadi salah satu kriteria kita dalam mencari yang terbesar atau yang nomor satu untuk Kalimantan Tengah ini nantinya. Bagi yang akan memimpin Kalimantan Tengah ini untuk 5 tahun ke depan. Saudara-saudara, kriterianya berdasarkan firman ini adalah carilah pemimpin yang berhati pelayan. Carilah orang-orang yang mau melayani orang lain. Bukan melayani kepentingan diri sendiri atau golongannya saja. Carilah pemimpin yang berdedikasi dan rendah hati. Yang kedua, dunia seringkali mendefinisikan kebesaran dari kuasa, tahta, harta, kedudukan, jabatan. Namun Tuhan Yesus mau mengukur kebesaran dari pelayanan kita dan bukan status kita. Tuhan menentukan kebesaran saudara berdasarkan banyaknya orang yang saudara layani dan bukan berdasarkan banyaknya orang yang melayani saudara. Oleh sebab itu mulai hari ini bertindaklah, berpikirlah seperti seorang pelayan, miliki karakter pelayan saudara. Pikirkan orang lain, fokus pada pekerjaanmu, kerjakan pekerjaan dan pelayanan dengan penuh dedikasi, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Pepatah lama mengatakan, agar menjadi seorang raja atau menjadi raja, Anda perlu hidup dan bekerja sebagai pelayan. Dan seorang pun pernah berkata, orang yang benar bahagia hanyalah orang-orang yang telah belajar bagaimana melayani. Selamat menjalani atau menjadi umat yang terbesar dan terkemuka di hadapan Allah dan manusia. Tuhan memberkati. Hatiku tak
Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Aku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku Kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami akan menjadi umat-umat yang terbesar di hadapan Tuhan. Dan kami akan sungguh-sungguh untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Dan boleh menyiapkan kehidupan kami untuk menjadi pelayan-Mu yang rendah hati, yang boleh bertanggung jawab atas setiap tugas dan pekerjaan yang telah dipercayakan bagi kami sekalian. Tuhan Yesus, di kesempatan ini kami memohon Tuhan, kiranya Engkau memberkati pula bangsa negara yang kami cintai ini. Engkau memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka diberikan hikmat kebijakan, menjadi pemimpin yang baik, dan dapat membawa kesejahteraan untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini. Dan juga atas keadaan bangsa, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami juga memohon Tuhan, biarlah musibah ini cepat berlalu, dan biarlah Tuhan, Engkau boleh kiranya pula memberikan kemampuan buat setiap ahli medis untuk dapat memperoleh dan mendapatkan antivirus ini, sehingga antivirus ini akan dapat membawa kekuatan buat kami dan akan dapat memulihkan dunia ini, terkhusus bangsa dan negara yang kami cintai. Dan bagi gereja-gereja Tuhan, kami juga memohon biarlah kami selalu Tuhan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam setiap tugas pekerjaan, kehidupan keluarga mereka maupun pribadi. Kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan ikut campur tangan, ikut ambil bagian dalam memberkati, menyertai kehidupan umat-umat-Mu. Dan kami juga memohon pada saat ini, diberkatilah pula mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Obat yang dimakan, diminum apabila berkenan dalam nama Yesus, mereka akan dapat dipulihkan. Yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan, kami juga memohon Tuhan, biarlah semakin bahagia bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada-Mu, namun kami percaya Engkau mengetahui apa yang ada dalam isi hati kami masing-masing saat ini. Semua kami serahkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajarkan para murid berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur, nats pengantar. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami sudah mendengar firman-Mu, belajar firman-Mu sebagai ungkapan syukur kami memberikan sebagian apa yang kami peroleh dari Tuhan sebagai persembahan. Terlebih lagi ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kami undang jemaat untuk menyanyikan Kidung Jemaat nomor 403, ayat yang pertama dan keempat. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk berdiri. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin, amin, amin. Banyak yang Kau buat di dalam hidup.